إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin syafi'ina yawma ziham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma dhamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama di dalam kesempatan ini kita tentramkan diri kita bersihkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan-persoalan yang membuat diri kita terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita di tempat ini adalah sebagai hamba Allah. Duduk kita di tempat ini adalah sebagai makhluknya Allah. Duduk kita di tempat ini adalah bahwasanya kita sadar diri kita ini adalah al-fakir, orang yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, setiap waktu kita. Mudah-mudahan dengan ketentraman hati kita, dengan kejernihan hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya hingga memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil diri kita merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yakni nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah yaitu meliputi fasilitas yang telah Allah siapkan di muka bumi ini. Semuanya adalah menjadi sarana buat diri kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih nikmat batiniah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu tetap ada di dalam diri kita hingga akhir hayat kita, sampai dengan diteruskan oleh anak-anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya, sudahkah diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Sudahkah diri kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pertanyaan ini mari kita jawab dengan diri kita masing-masing, bahwasanya diri kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah, ciri khas orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan adalah orang-orang yang senantiasa membasahi bibir hatinya dan perbuatannya untuk senantiasa melantunkan pujian-pujian hanya kepada Allah.
melantunkan pujian-pujian tasbih dan hamdalah subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Risalah Islam yang telah disempurnakan oleh Allah lewat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat pembelaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Jika kekayaan dijadikan patokan manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barangkali Qarun termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Namun ternyata dengan kekayaan justru menyebabkan Qarun menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekayaan bukan ukuran orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jabatan dijadikan patokan manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barangkali Fir'aun termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun justru jabatanlah yang menyebabkan Fir'aun menjadi orang yang kufur kepada Allah. Sulit sekali menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jabatan bukan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Untuk itu marilah kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Rahman, Zat yang Rahim, Zat yang pengasih dan Zat yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Kendati pun seorang hamba hari ini dia tidak mau dekat dengan Allah, hari ini dia durhaka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menunggu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan hambanya. Kadang-kadang diri kita sering berjanji, kadang-kadang diri kita disumpah, bahkan disumpahnya dengan Al-Quranul Karim. Tapi nyatanya kita sebagai seorang hamba seringkali diri kita mengingkari janji-janji kita. Itulah diri kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Maka dari itu manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bahkan telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini, dan tidaklah segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini, kecuali semuanya itu dengan membawa rezekinya masing-masing. Selama diri kita ini masih hidup, rezekinya Allah Subhanahu wa taala tetap melekat di dalam diri kita. Hakikat rezeki itu apa? Yaitu kehidupan. Hakikat rezeki itu apa? Yaitu kesempatan. Hakikat rezeki itu apa? Yaitu iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama diri kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tarikan nafas itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka hidup kita itu adalah tergantung bagaimana diri kita ini masih bisa narik nafas atau tidak. Ketika diri kita hari ini masih bernapas, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rezeki kepada kita. Maka janganlah khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengurusi kita. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Di antara janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya dan Allah tidak ingkar janji, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan jasmaniah yang sehat, maka jasmani itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan, maka penglihatan itu kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, memandang ayat-ayat Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, yaitu mulut yang bisa berbicara, maka mulut ini kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Diberikan oleh Allah hati, maka hati kita gunakan untuk senantiasa merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Ketika diri kita diberikan nikmat, yaitu bisa berbicara, kita gunakan mulut kita untuk senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang mengharapkan ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyaqra'il Quran, maka hendaknya dirinya yaitu membaca Al-Quran. Maka hakikatnya orang yang membaca Al-Quran itu berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, bercakap dengan Allah, tanda dirinya telah dekat dengan Allah, maka orang yang dekat dengan Allah pasti akan dikabul setiap permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Maka hakikatnya orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya, yaitu orang tersebut juga telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dirinya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan segala sesuatunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mendekat taqarrub ilallah. Itulah hakikatnya orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia telah menjadi orang-orang yang merdeka. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan orang yang belum merdeka itu adalah orang yang bergumul dengan dunia. Orang yang bergumul dengan dunia, bergumul dengan harta, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki harta itu pada hakikatnya, maka dia belum dikatakan orang yang merdeka. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang senantiasa mengingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya orang yang telah merdeka, yaitu orang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Maka janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerahnya, yaitu nikmat-nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani akan diberikan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti mengabulkan, Allah tidak ingkar janji dengan janjinya itu, yaitu fadhkuruni adzkurkum. Jika kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, bahwasanya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita ini akan tentram, akan damai. Karena apa? Mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan diri kita akan menjadi orang-orang yang kecewa.
Senantiasa diri kita bersandar kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada jabatan. Suatu saat jabatan kita akan hilang, suatu saat orang-orang yang kita cintai belum tentu sama dengan diri kita. Tetapi jika diri kita bersandar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Allah yang memahami diri kita, Dialah Allah yang senantiasa membolak-balik hati kita, yang senantiasa menenteramkan hati kita. Maka dari itu, berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menjadi anugerah yang begitu luar biasa. Maka orang yang telah dekat dengan Allah, maka dia adalah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjadi kekasihnya Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya para kekasih Allah itu dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun kehidupan ini mau seperti apapun, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan segalanya, sehingga tidak akan pernah ada namanya khawatir dan ketakutan dalam menjalani hidup, karena dia bersandar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ketika diri kita bersandar hanya kepada Allah, maka permasalahan yang ada itu akan senantiasa jadi kecil, tidak ada apa-apanya. Karena diri kita senantiasa menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Maka janjinya Allah bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan ketenangan kepada dirinya, ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang senantiasa akan diberikan atau janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkarinya, yakni bahwasanya yaitu wa ma kana Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jika kalian berdoa kepadaku, fastajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya. Astajib lakum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang pantas untuk kita doa yang kita mintakan. Ketika diri kita berdoa kepada Allah, betapa senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta oleh kita. Kita senantiasa berdoa kepadanya. Betapa senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya menengadahkan tangannya memohon kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala astajib lakum, akan mengabulkan segala permintaannya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Adapun pengabulan daripada doa-doa kita itu adalah kadang-kadang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mengganti sesuatu yang lebih baik. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Allah tidak akan pernah ingkar janji, yaitu wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa suatu kaum wa hum yastaghfirun, ketika kaum tersebut itu adalah dia senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada suatu kaum di situ senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azabnya Allah itu diurungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyuruh pada para sahabat yaitu untuk senantiasa memperbanyak membaca istighfar, sehari tidak kurang daripada 70 kali, sehari tidak kurang 100 kali senantiasa diri kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian-kelalaian kita, kekurangan-kekurangan kita. Kenapa? Dengan diri kita memperbanyak istighfar, maka hati kita akan menjadi lapang. Dengan diri kita membaca istighfar, maka hati kita ini akan senantiasa terbuka.
Dan ketika terbuka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat anugerahnya kepada diri kita. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong dia tidak mau memohon ampun, tidak mau memaafkan, tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi marha." Janganlah kalian ini berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan, dengan penuh kesombongan. Artinya diri kita tidak mau berdoa, artinya diri kita tidak mau beristighfar, artinya diri kita ini sombong, diri kita ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena kalian tidak akan sekali-kali bisa menembus bumi, dan kalian tidak sekali-kali bisa menaiki gunung satu persatu yang ada di muka bumi ini. Maka diri kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Maka dari itu, dengan diri kita beristighfar, memperbanyak istighfar, disitulah mendatangkan rahmat anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, umumnya kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan iman dan Islam di dalam diri kita hingga akhir hayat kita, ila akhir dzurriyyah kita, ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر.